Wis, panen duren, guys. Tengok ha. Oh, mantap Bang Jul. Iya, kita ambil Pak Jul ya. Kita petik dulu. Wih, langsung jatuh. Luar biasa sahabat. Hari ini kita berkunjung ke salah satu kelompok tani KTH halaman Kuyang di Desa Rumbio di daerah kawasan hutan larangan adat. Jadi beliau ini adalah seorang ketua PKSM dari wilayah Rumbe dan beliau juga adalah ketua KTH yang memiliki konsep agroforestry. Nah, jadi kaitan dengan hari ini kita berkunjung ke Kampar Kiri Hulu. Ya, Kampar Kiri Hulu itu lebih ingin bersama masyarakat tempatan. Bahwasanya kedatangan kami hari ini adalah untuk menularkan semangat kami dari beberapa wilayah di wilayah Kampar. Itu arahmu ya. Nah, jadi agak dekat kameranya biar tahu aja gantengnya nih Pak Ketua. Oke, sip. Jadi perkenalkan dengan konsep agroforestry dari KTH halaman Kuyang ini, Pak Jul melihat dari perkembangannya ini luar biasa. Ada berbagai macam, ada juga membudidayakan lulut, kemudian ada juga berbagai macam varietas dari durian unggul. Bisa dijelaskan ke kami agar kami dan sahabat-sahabat KTH, saya dan kawan-kawan yang hari ini berkunjung bisa termotivasi sehingga apa-apa yang telah dilakukan oleh Bapak untuk melestarikan alam ini seperti apa konsepnya? Nah, sebetulnya Maju Pak, maju. kita kan lahan kita ini ada di pinggir kawasan hutan adat. Ya. Jadi mungkin dari segi pengenalan kita dengan hutan, kita punya beberapa konsep mungkin ya. Dan salah satunya agroforestry juga masuk di sana. Jadi kita punya hutan dan punya kebun gitu. Ya, jadi kita harapkan kan ini bersinergi antara hutan dan kebun. Ketika kita punya aktivitas di pinggir hutan seperti kebun ini, harapan kita tentu kita juga akan memperhatikan masalah yang ada di dalam hutan sendiri. Ekosistemnya juga kita ikut bangun kembali. Ekosistemnya benar. Jadi sebelum Pak Jul menanam berbagai macam varietas unggul dari duren, itu duren apa saja yang ditanam di kawasan? Dan sebelumnya kebun apa ini Pak Jul? Awalnya ini kebun karet, Iya. tapi sepertinya sudah mulai tidak produktif ya. Makanya kita coba alihkan menjadi kebun durian. Oh, kebun durian. Di sini yang kita tanam di lahan 1,8 hektar ya. Ya. Kita tanam duri hitam ya. sama musangking. Oh. Dua jenis dan ini buat satu demplot. Demplot berikutnya nanti kita coba tanam tanaman lain. Durian jenis lain tetap durian, ya. Tapi mungkin kita main di super tembaga dan beberapa jenis lainnya. Iya, jadi di kondisi 1,8 hektar ini baru tertanam berapa pohon dan berapa jenis durian unggul ini? Kalau di 1,8 hektar ini kita cuma tanam dua jenis. Musangking duri hitam itu sekitar 130 batang. Luar biasa. Artinya di 2001 nanti di 2025 ini sudah mudah-mudahan juga seperti ini nih buahnya. Ya. Jadi ini bukan buahnya, tapi sengaja hari ini saya bersama Pak Jul ketua PKSM di sini, ketua KTH di sini membeli duren di bawah tadi di wilayah Kampar dan Rumbio. Kita makan di hamparan kebun duren yang sedang dalam proses pertumbuhan. Artinya makan duren di suasana lahan duren yang memang durennya belum berbuah. Tapi yakinlah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan kita sekalian, kearifan lokal yang telah dibangun oleh ketua KTH halaman Kuyang ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Jadi agroforestry itu sendiri adalah gabungan dari pertanian dan kehutanan yang di dalamnya mengakomodir sebuah usaha yang bisa menghidupi baik dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan lebih kepada dari tanaman duren yang musangking dan duren hitam ini nanti di 5-10 tahun yang akan datang menjadi sebuah pohon yang kokoh dengan daun-daun ini akan menciptakan oksigen, tentunya akan bisa juga memberikan manfaat oksigen di sekitarannya. Oleh karenanya mari kita bersama di dalam sebuah silaturahim yang difasilitasi oleh BPKSDA Riau wilayah 1 khususnya Kampar Kiri Hulu ini, mudah-mudahan ke depan ini bisa menular sehingga kami dari para pelaku-pelaku di kelompok tani hutan termasuk kita sekalian ikut arif di dalam memilah sehingga kita fungsi hutan sebagai lumbung oksigen untuk paru-paru dunia dan fungsi hutan untuk kehidupan manusia ini tetap terjaga dan asri.
Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Oke, atas waktu dan kesempatannya dan jamuan durennya, Pak. Terima kasih. Siap. Kita lanjut ke kelulutnya yuk, lihat. Oke. Boleh dibantu ngomong? Oh iya, ini saya mau tanya, ini kenapa setiap pohon duren diberikan seperti ini, Pak Jul? Nah, ini ketiga sih ya pengairan Iya, ya. pengairan ya. Buat air. Duren itu dia tidak bisa kekurangan air Iya. dan tidak bisa kelebihan air. Oh iya, jadi dengan setelan ini ya. Nah, kita harus nyetel airnya. Ya, setidaknya satu pohon ini dia butuh lebih kurang 9 liter 9 liter dalam air satu hari. dalam satu hari. Untuk pertumbuhan dan kesuburan dia ya. Benar. Oke, jadi memang Setiap batang itu kita kasih semua. Kita pakai selang HDP ya. oh selang HDP ya. Iya, HDP. Ini tahan ini, tahan panas. Ya. Tahan panas. Tahan panas. Ini usianya berapa bulan? Ini 9-10 bulan masuk 1 tahun. Luar biasa. Bayangkan sahabat, jika kita berinvestasi pohon kehutanan dengan jenis duren musangking atau duren hitam, ini luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Ketua PKSM Halaman Kuyang, Rumbio. Jadi ini pipa besar, ini pipa apanya ya? Utama. Ini pipa induk ya. Untuk air. Saya lihat di sini ada hamparan, sepertinya untuk pengembangan apa ini Pak Jo? Nah, ini nanti kita buat untuk budidaya kelulut. Oh iya. Jadi sayang kita punya hutan, punya kebun, tidak kita manfaatkan untuk perlebahan gitu. Sebab hutan dan lebah itu dia tidak bisa dipisahkan. Nih sini aja bos, bisa. Biar berdampak apa shoppingannya. Oh, jadi nanti kedepannya selain konsep agroforestry yang sedang dibangun di KTH Halaman Kuyang bersama sahabat-sahabat KTH yang mungkin ingin ikut meniru, jadi konsep sampean itu lebih kepada ketika pohon durennya panen, kemudian disediakan lemang sebagai teman makan duren, Benar. plus dengan madu. Betul. Berarti duren rasa madu dan lemang, wes. Benar. Luar biasa ini. Nah ini bapak-bapak ya, jadi agroforestry itu lebih ingin mengajak masyarakat tempatan yang kebetulan berada di sekitar kawasan hutan agar arif di dalam memanfaatkan areal pekarangan, sehingga ketika kita mau saja seperti yang dilakukan oleh salah satu pelaku kegiatan kehutanan yaitu Pak Jul sebagai ketua KTH yang juga sudah tidak asing lagi di kalangan kami sebagai sesama PKSM, ini membuktikan bahwasanya kelompok tani hutan atau masyarakat tempatan yang tinggal di hutan itu banyak pilihan dalam memanfaatkan pekarangan. Benar. Kita bisa nanam karet, di bawah karet kita bisa tempatkan tanaman lada, di antara karet juga kita bisa berikan tanaman jernang sebagai tanaman kehutanan, atau sengaja kebun karet yang tadinya sudah karet, namun kita ingin beralih, tapi fungsi daripada peradaannya tidak kebun sawit, tidak, tapi lebih kepada tanaman kehutanan kembali seperti duren yang tadi sudah dilihat. Dan ditambah lagi setiap pagar batasnya juga diberikan tanaman palma jenis pinang betara yang kebetulan kemarin sudah 2000 batang sampai ditanam oleh beliau. Nah ini sekali lagi hal-hal yang seperti ini tentunya bisa dilakukan oleh masyarakat sekitaran hutan adat, hutan lindung, atau hutan kawasan. Mari bersinergi, jaga bumi, jaga hutan untuk Riau lebih lestari. Salam agroforestry dari Riau untuk lebih mandiri. Terima kasih. Sana Pak, saungnya. Luar biasa, luar biasa. Ini masih kawasan hutan Pak ya? Masih. Hutannya dampakan Pak, hutannya. Belakang.